Saudara dan saudariku yang terkasih, Shalom, selamat berjumpa dengan Renungan Harian Iona, Inspiration of New Apostolic. Damai sejahtera Tuhan Yesus menyertai kita. Kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Lukas 16 ayat 24 sampai dengan 25. Lalu ia berseru katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita." Saudara dan saudariku yang terkasih, dikisahkan dalam perumpamaan bahwa Lazarus dan orang kaya itu kemudian mati. Kini mereka berpindah alam dengan tidak membawa apapun dari alam sebelumnya. Orang kaya itu mati dengan tidak membawa hartanya, kehormatannya, orang-orang yang ada di sekelilingnya yang sering memuji-mujinya. Ia kini berjalan sendiri tanpa daya dukung apapun selain dari catatan-catatan yang ada dalam kitab kehidupan Tuhan. Ia tidak lagi bisa berlaku sombong dengan kekayaannya. Ia tidak kuasa menggerakkan orang-orang untuk membelanya. Ia juga tidak dapat memanfaatkan kekuatan uang untuk mencari pengaruh. Begitu juga Lazarus, ia mati dengan meninggalkan kegetirannya, penderitaannya. Ia tidak lagi merasakan sakit nyeri dari luka borok-boroknya. Telinganya juga tidak lagi bisa dipanaskan oleh ejaan-ejaan sinis orang yang ada di sekitarnya. Penderitaan yang pahit telah hilang dan kini dilupakan. Lalu apa yang kini ada di hadapan mereka? Di sana ada catatan-catatan dalam kitab kehidupan semasa mereka di dunia dulu. Dalam kitab orang kaya misalnya tertulis tentang kesombongannya, kecintaannya yang berlebihan terhadap harta bendanya, hatinya yang tumpul dan tidak bisa mendengar rintihan orang yang menderita yang ada di sekitarnya. Sedangkan kitab Lazarus bisa jadi berisi tentang keikhlasan dalam menerima kehendak Tuhan, ketabahannya di saat menderita, kesabarannya dalam menghadapi orang-orang sombong yang tidak berbelas kasih. Atas dasar catatan-catatan itulah kemudian Yang Maha Kuasa, Tuhan semesta alam, menempatkan mereka pada tempat yang seharusnya. Orang yang kaya dianggap telah cukup menikmati kesenangan dari kekayaannya semasa hidup di dunia, dan kepadanya ditempatkan dalam nyala api yang membara sebagai konsekuensi dari sikap sebelumnya. Ia yang menghabiskan untuk dirinya sendiri apa yang Tuhan titipkan kepadanya, yaitu kekayaan yang berlimpah, maka kini ia harus membayar kecongkaannya itu di dalam alam barzah dengan penderitaan dalam api yang menyala-nyala. Sedangkan bagi Lazarus yang sudah dengan ikhlas kehilangan segala sesuatu yang menyenangkan sewaktu hidup di dunia, kepadanya diberikan semua yang terbaik sebagai upah kesalehan yang sudah ditunjukkan dalam sikap hidup yang terpuji, dan kepadanya disediakan tempat yang mulia pada pangkuan Abraham. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, mari sekarang kita melihat diri kita sendiri. Di posisi manakah hidup kita sekarang? Ketahuilah, untuk menjadi congkak, sombong, pelit, dan tidak berbelas kasih, orang tidak harus menunggu untuk menjadi kaya raya terlebih dahulu.
Ini berkaitan dengan sikap hati nurani. Hati nurani adalah karunia Allah. Hati nurani selalu mengatakan dengan jujur apa yang baik yang seharusnya orang lakukan. Ini akan menjadi sempurna ketika ditambahkan karunia iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Jika orang tahu yang baik tetapi menolak untuk melakukannya, maka sebenarnya ia telah berlaku congkak, telah menjadi sombong, sebagaimana sikap orang kaya dalam perumpamaan itu. Ini adalah sebuah dosa. Di dalam surat Yakobus 4 ayat 17 dikatakan, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Pernahkah kita melakukan yang demikian? Di sini kita harus jujur menjawab, agar dalam sisa hidup kita yang masih ada, kita bisa berbenah, agar nantinya kita tidak menjadi penghuni tempat yang dipenuhi dengan penderitaan dan api yang menyala-nyala. Sebaliknya, untuk menjadi rendah hati, ikhlas dalam menerima segala yang menjadi kehendak Allah, mengakui bahwa semua yang baik itu berasal dari Dia yang merupakan titipan Tuhan, di mana kita juga harus mau berbagi dengan sesama kita. Juga jangan harus menunggu nanti, kalau aku sudah kaya raya. Bahkan dalam segala kekurangan kita tetap bisa berbagi sukacita, berbagi berkat, berbagi kabar baik, penghiburan, daya dukung untuk saudara dan saudari kita. Ini adalah juga sangat penting dan hendaknya dengan ikhlas kita lakukan kepada saudara dan saudari kita. Dengan demikian kita boleh berharap akan kehidupan yang mulia di dalam alam yang abadi pada pangkuan Bapa Abraham.